Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Tamim dan dia dikenal dengan sebutan Tamim Ad-Dari. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Harijah bin Sud bin Zira bin Adi bin Adar bin Hani bin Habib bin Namarah bin Lakem bin Adi bin Al-Harits bin Murrah bin Udat Adari. Ia adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal karena kisah pertemuannya dengan Al-Masih Dajjal di sebuah pulau terpencil yang kemudian diceritakan panjang lebar dalam sebuah hadis. Nama panggilan atau kunyahnya adalah Abu Ruqayyah yang dinisbatkan kepada nama anak perempuannya. Awalnya ia adalah seorang pendeta Nasrani dan ia tinggal di selatan Palestina dan daerah tersebut dikuasai oleh keluarga besarnya dari klan Bani Aldar. Pertemuan pertama dengan Nabi Muhammad pada tahun 628 Masehi atau 9 Hijriah ketika ia memimpin 10 delegasi dari para anggota Bani Aldar. Sebelumnya Nabi Muhammad memberikan sebagian pendapatan tanah yang telah ditaklukkan oleh pihak Muslim di pertempuran Khaybar kepada Bani Aldar. Tamim Ad-Dari bertemu dengan Muhammad untuk menerima pendapatan dan setelah bertemu dengannya maka Tamim Ad-Dari kemudian memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Setelah ia memeluk Islam Tamim Ad-Dari menjadi penasihat Nabi Muhammad dan khususnya pada ibadah umum. Saran-sarannya termasuk pengenalan penggunaan lampu minyak di Masjid Nabawi sebagai penerangan atau pencahayaan. Selain menjadi seorang penasihat ia secara tradisional dianggap sebagai narator pertama cerita agama Islam. Banyak cerita termasuk tentang di pengadilan terakhir dan binatang melata akhir zaman dan kedatangan Dajjal. Sebagai bentuk penghormatan dan pembenaran atas kisah pertemuannya dengan Dajjal maka Nabi Muhammad bahkan naik ke atas mimbar Masjid Nabawi dan menceritakan kembali kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari tercatat sebagai sahabat yang memiliki gairah dan kesungguhan dalam beribadah. Bahkan ia termasuk dalam kelompok sahabat yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ia juga tercatat pernah melaksanakan salat malam semalam penuh hanya membaca satu ayat yaitu bacaan surat Al-Jathiyah ayat 2. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad maka Tamim Ad-Dari diberikan sebuah wilayah kekuasaan besar untuk menguasai Hebron Bait Anun daerah sekitarnya meskipun saat itu Palestina masih di bawah kendali Bizantium. Tanah tersebut baru diberikan kepadanya pada masa kekhilafahan Abu Bakar melalui surat. Tanah ini ia bagi dengan saudaranya yang bernama Bar bin Aus Ad-Dari atau yang biasa dipanggil Abu Hindun Ad-Dari. Lalu dikatakan bahwa pada tahun 655 Masehi Tamim Ad-Dari meninggalkan Madinah untuk tinggal di Palestina di mana ia berasal. Ia kemudian wafat pada 661 Masehi atau sekitaran tahun 40 Hijriah. Menurut tradisi ia dimakamkan di kota Bait Jibrin sekitar Hebron sayangnya tempat ini telah dihancurkan oleh Israel pada tahun 1948. Lalu dikatakan juga bahwa Tamim Ad-Dari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan keutamaannya dalam membaca Al-Quran. Beliau adalah orang pertama yang menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Hal yang dilakukannya merupakan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Beliau juga dikenal sebagai orang yang paling banyak membaca Al-Quran di antara para sahabat. Lalu dikatakan bahwa pada saat melakukan perjalanan di laut maka dikatakan bahwa Tamim Ad-Dari pernah mengalami pelayaran yang menakutkan bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya maka mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Keadaan tersebut membuat mereka ketakutan namun semuanya berbeda ketika terdampar di sebuah pulau. Tidak seperti pulau biasa, pulau tersebut menyimpan banyak misteri. Sesampainya di pulau tersebut,
Mereka bertemu dengan seekor binatang besar yang berbulu lebat dan bisa berbicara. Binatang itu bernama Al-Jassasah dan mengaku sebagai mata-mata Dajjal. Ia menyuruh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan untuk menemui Dajjal di sebuah biara. Mereka pun tidak menolaknya dan langsung bergegas menemui sosok yang ditujukan binatang itu. Di biara itu mereka melihat seorang laki-laki yang sangat besar dan kuat yang terbelenggu dengan rantai besi. Laki-laki itu memiliki mata kiri yang buta dan di dahinya tertulis huruf kafir. Laki-laki itu adalah Dajjal yang sedang menunggu saatnya untuk keluar. Setelah mereka bertemu mereka pun langsung keluar dan meninggalkan tempat misterius itu. Lalu dikatakan bahwa Tamim Ad-Dari menceritakan pengalamannya bertemu dengan Dajjal kepada Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah membenarkan kisah Tamim dan mengatakan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Rasulullah juga mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dengan fitnah Dajjal. Ada sebuah riwayat sahih mengenai Dajjal dalam sebuah hadis yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan hadits Jassasah. Hadis ini dikisahkan seorang Syahabiyah, Fatimah binti Amir bin Syarahil Asyabi berkata kepada Fatimah bintu Qais yang artinya, "Kabarkan kepadaku sebuah hadits yang kau dengar dari Rasulullah yang tidak engkau sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan jika engkau kehendaki akan aku sampaikan. Ia berikan aku hadis itu. Jawab Asyabi. Fatimah pun berkisah. Suatu hari aku mendengar seruan orang yang berseru. Penyeru Rasulullah menyeru, "As-salatu jamiyah." Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku salat bersama Rasulullah dan aku berada pada saf wanita yang langsung berada di belakang saf laki-laki. Tatkala Rasulullah selesai dari salat beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan yang artinya, "Hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya." Lalu beliau bersabda, "Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, "Sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan-nakuti kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani yang kemudian datang memberikan sumpah setia dan masuk Islam. Ia mengabariku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan. Hingga mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka tidak tahu mana kubul mana dubur. Mereka pun berkata, "Celaka kamu ini apa?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka mengatakan, "Apakah Al-Jassasah itu?" Lah berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang lelaki yang ada dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Berkata Tamim, "Ketika dia menyebutkan kepada kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami pun bergerak melewatinya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat. Ia terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui. Kedua tangannya terikat dengan leher antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami bertanya kepadanya, 'Celaka kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Kalian telah mampu mengetahui tentang aku maka beritakan kepadaku siapa kalian ini.' Rombongan Tamim menjawab, 'Kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal. Ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa. Sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu-perahu kecil memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat ibat dan kaku, rambutnya tidak diketahui mana kubul dan mana dubur karena ibat rambutnya. Kemudian kami bertanya, 'Celaka kamu. Kamu ini apa?' Lah menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Kami pun bertanya, 'Apa itu Jassasah?' Lah malah berkata,
Wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami mengatakan, tentang apa engkau meminta beritanya? Dia berkata, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma apakah masih berbuah. Kami menjawab iya. La mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir pohon itu tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan pula kepadaku tentang danau Tabariyah, tanya orang ini. Kami menjawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab danau itu banyak airnya. Dia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zugar. Mereka mengatakan, tentang apa kamu minta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya dan apakah penduduk masih bertani dengan memanfaatkan airnya? Tanya orang itu. Kami menjawab, lia mata air itu deras airnya, dan penduduk bertani dengannya. La berkata, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin. Apa yang dia lakukan? Mereka menjawab, La telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib. La mengatakan apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab ya. La mengatakan iyagi. Apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan apa itu sudah terjadi? Kami katakan ya. Ia mengatakan sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar. Hingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan memasukinya dalam waktu 4 malam. Kecuali Makkah dan Taibah. Keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan maka Rasulullah bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar. Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal ini? Sambung Rasulullah. Orang-orang menjawab lia. Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal serta tentang Makkah dan Madinah. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Hadis jasasa di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Al-Kama Qala. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.